Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Wanti, NIM 0309192037. Mahasiswi Tadris IPS 2 semester 3, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kebudayaan Indonesia dengan Ibu Nurizadora M. Hum sebagai dosen pengampu. Di sini saya akan menampilkan beberapa unsur kebudayaan yang ada di desa saya, yaitu Desa Punggulan, Kecamatan Air Joman. Baik, langsung saja, ini dia video. Desa Punggulan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan. Sebagian besar penduduk Air Joman adalah suku Jawa. Sistem kesenian di daerah saya, tepatnya Desa Punggulan, Kecamatan Air Joman, suku Jawa sering mengadakan kesenian, salah satunya seni tari, yaitu seperti kuda lumping, dan sering disebut oleh masyarakat yaitu jarang kepang. Tari tradisional Jawa sangat beragam. Tarian-tarian ini ada yang berupa gerakan gemah gemulai dan ada juga yang memiliki gerakan yang unik. Selanjutnya, sistem pengetahuan. Contohnya saja di desa saya, yaitu Desa Punggulan, Kecamatan Air Joman, seperti yang kita ketahui, yaitu kebiasaan yang dilakukan saat adanya pernikahan antara tamu manten. Waalaikumsalam. Baik Bu, dengan Ibu siapa ya? Ibu Ius. Oh, di sini saya akan mewawancarai Ibu mengenai sistem pengetahuan adat Jawa di desa kita, yaitu Desa Punggulan, Kecamatan Air Joman. Jadi Bu, yang saya ingin pertanyakan, bagaimana proses lamaran tradisi adat Jawa pada Desa Punggulan? Oh baiklah, seseorang utusan dari mempelai laki-laki datang menyambangi rumah mempelai wanita, dan di sana diadakanlah musyawarah yang mempertanyakan mengenai seorang anak gadis yang akan dilamar, apakah diterima atau tidak diterima, begitu. Lalu Bu, bagaimana proses pernikahan adat Jawa pada desa kita ini? Baiklah, setelah rampung acara lamaran, ditentukanlah acara pesta pernikahan, yang mana pesta pernikahan itu sudah ditentukan oleh kedua keluarga. Setelah itu, keluarga mempelai laki-laki datang menuju keluarga mempelai wanita. Di sana mereka dipertemukan melalui temuk manten yang dengan syarat membawa dua kembar mayang sejodoh. Begitu saja menurut pengetahuan saya. Bu, yang ingin saya pertanyakan, makna dari cuci kaki itu gimana ya Bu? Maksudnya begini, itulah tanda kesetiaan seorang istri kepada suami, bahwasanya suami itu derajatnya lebih tinggi daripada mempelai wanita. Itulah maknanya. Iya. Terima kasih banyak ya Bu atas wawancaranya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, selanjutnya sistem bahasa. Bahasa merupakan unsur terpenting dalam sebuah komunikasi. Di daerah kami, Desa Penggulan, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Walaupun mayoritas di sini adalah suku Jawa, bahasa Jawa sangat jarang digunakan. Mereka terbiasa oleh bahasanya tersendiri. Nah, selanjutnya sistem kemasyarakatan, yaitu suatu lembaga yang dibentuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan dalam memberdayakan masyarakat, yang memiliki tugas membantu dalam melaksanakan urusan-urusan yang terpenting. Contohnya kantor kepala desa, kantor camat, kantor PDAM, kantor PLN, dan lainnya. Baik, saya akan mewawancarai salah satu staf kantor tersebut. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, ada yang saya bisa bantu, Bu? Baik, Bu, di sini saya akan mewawancarai mengenai suasana kantor ini. Jadi, Bu, yang ingin saya tanyakan, apakah masyarakat sangat terbantu dengan adanya kantor ini? Ya, sangat terbantu karena jika ada mengurus berkas-berkas yang penting, mereka akan datang ke kantor ini dan kami dengan senang hati membantunya. Begitu. Gitu ya, Bu. Iya. Lalu, Bu, bagaimana perkembangan tahun ke tahun di kantor ini? Untuk segi perkembangannya semakin baik, semakin maju dan maksimal. Alhamdulillah ya, Bu. Iya. Apakah pernah ada kendala saat melakukan pengurusan masyarakat yang dibutuhkan? Insya Allah tidak. Mungkin semuanya akan terselesaikan dengan baik. Baik, Bu, terima kasih atas wawancaranya. Ya, terima kasih juga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selanjutnya, sistem agama. Di Desa Penggulan sendiri, mayoritas penduduknya adalah Muslim, yang dimana setiap minggu sedikit banyaknya kegiatan-kegiatan rutin yang dilaksanakan di dalam masjid dengan bersamaan. Contohnya pengajian. Selanjutnya, sistem peralatan hidup. Sebagai suatu kebudayaan, suku Jawa tertentu memiliki peralatan dan perlengkapan hidup yang khas. Di antaranya yang paling menonjol adalah dalam segi bangunan dan bertani, seperti cangkul, sekop, gagaji, garuk, tempat penyiram air, dan tengku untuk memasak. Nah, selanjutnya sistem mata pencarian. Pada umumnya masyarakat di daerah saya adalah bekerja pada segala bidang, terutama pada sektor pertanian. Pertanian merupakan usaha pengelolaan tanah untuk membudidayakan tanaman pangan. Masyarakat di sini lebih mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencarian utamanya. Di daerah saya masih banyak yang memprioritaskan pertanian, salah satunya adalah menanam padi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya, sistem mata pencarian yang ada di daerah saya yaitu berdagang. Masyarakat daerah sini sangat dominan dengan yang dinamakan pasar atau sering disebut pajak. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang terjadi kesepakatan harga setelah melalui proses tawar-menawar. Umumnya, pasar atau pajak menyediakan berbagai macam bahan pokok kebutuhan rumah tangga seperti cabai, bawang, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya sistem mata pencarian yang ada di daerah saya yaitu peternak. Daerah saya banyak sekali masyarakat lebih dominan memelihara ayam karena usaha ayam juga bisa dijadikan usaha sampingan. Pemberian makan bisa diberikan 2 kali sehari, bahkan sejumlah peternak cukup sekali memberikan pakan dengan wadah pakan yang lebih besar. Tidak hanya dipelihara saja, tetapi mereka juga bisa menjual belikan kepada pedagang-pedagang lainnya. Selanjutnya, mata pencarian berkebun, yaitu kelapa sawit. Daerah saya khususnya Desa Penggulan, banyak sekali masyarakat yang menanam kelapa sawit, karena kelapa sawit merupakan tumbuhan industri sebagai bahan baku penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Namun perkebunannya sangat menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Baik, saya akan mewawancarai salah satu orang yang berkebun kelapa sawit. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nama saya Nadila Wanti. Di sini saya akan mewawancarai Bapak mengenai perkebunan kelapa sawit ini. Ya, Kira-kira Pak, dengan Bapak siapa ya? Ismail. Oh, Bapak Ismail. Baik Pak, saya di sini akan mewawancarai yang pertanyaannya.
Kalau boleh tahu, ini sudah berapa lama Bapak menanam kelapa sawit tersebut? Ini saat ini kira-kira pertumbuhannya sekitar 3,5 tahun. 3 tahun setengah ya Pak. Iya. Dalam jangka waktu berapa lama Bapak manen kelapa sawit ini? Panen kira-kira 2 minggu. 2 minggu sekali ya Pak? Iya. Apakah sangat menguntungkan Pak dalam menanam kelapa sawit ini? Kalau menurut sawit ini, kalau dia sawit bulan dah panen. Kalau koper kan 3 bulan. Jadi 5 bulan lagi sawit. Oh, baik, Pak. Berapa luas sih di Pak kira-kira daerah sini menanam? Kira-kira 1 hektar. Baik Pak, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya wawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah beberapa unsur kebudayaan yang ada di daerah saya, yaitu Desa Punggulan, Kecamatan Air Joman. Sekian dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.